warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Okay guys, first of all, let's ask our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who is giving us mercy and blessing, so we can attend and gather in this beautiful place in a good condition and happy situation. Secondly, my salawat Allah is giving to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who is guiding us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the cleverness and the Islam religion. Standing in front of you all, I am the host. Let's introduce myself. Hai guys, nama aku Sabda Alfiatunisa. Dan aku tentunya nggak sendiri nih. Aku bersama 3 narasumber yang tentunya sangat-sangat kece, Endio, dan wow. Perkenalan dulu deh, dari yang ujung kanan aku nih. Siapa nih? Dengan kakak siapa nih? Halo, aku Dwi Febrian. Halo, Kak Dwi. Dan ini yang cantik ini siapa ya namanya ya? Aku Mas Ayu Sambono, kalian bisa panggil aku Mas Ayu. Hai Mas Ayu. Oke nih yang ujung nih, siapa nih? Saya Pak Azam yang masuk video, biasa dipanggil Azam. Oke Kak Azam. Pasti kalian tentunya bertanya-tanya, kita hari ini mau bahas topik apa nih? Nah, topik yang akan kami bahas hari ini tuh tentunya topik yang masih hot. Dan juga iya, itu juga pasti. Ayo, betul, apa lagi? Lagi rame, Iya. Jadi kita malam ini akan membahas tentang mental health. Nah, topik ini tentunya ada 2 nih. Ada 2 yang benar-benar kita bahas pada malam hari ini, yaitu tentang anxiety dan tentang NPD. Oke. Pertama apa sih kalian tahu dong mental health itu kayak gimana gitu. Secara kan Gen Z ini pasti sering banget keluh kesahnya gitu. Pastinya kayak apapun yang harus dipikirin itu pasti akan dipikirkan oleh Gen Z ini. Sebetulnya tidak hanya kalangan anak-anak Gen Z sih. Pastinya banyak yang bukan Gen Z juga merasakan mental health gitu. Oke? Kalian pasti tahu apa yang akan kita bahas? Let's check it out. Oke. Dari kakak nih, kakak Mas Ayu nih, mengenai anxiety. Lanjut tuh. Nah, itu tuh gimana ya kak? Perspektifnya kakak itu secara tidak langsung kayak anxiety itu gini ya gitu. Jadi, teman-teman, anxiety adalah kecemasan berlebihan. Jadi ketika kondisi di mana rasa cemas kita itu sampai mengganggu aktivitas sehari-hari kita, gitu kurangnya. Mas Azam, Ayo, boleh nambahin? sama kayak saya? Oke. Oke, untuk mungkin kayak anxiety, oke lah, pasti kita semua dengan kecemasan itu pasti kita punya lah. Apa sih yang membedakan orang-orang anxiety ini sama orang-orang yang cuma kayak gitu? Dia kan rasa cemas itu kan wajar ya guys, tapi bisa dibilang kalau udah yang ke tahap anxiety itu teman-teman biasanya itu benar-benar kayak menghantui kita gitu loh, kayak itu tuh mengganggu aktivitas sehari-hari kita, bahkan kadang kita kayak nggak mau makan saking kita cemas dan ketakutannya, terus kita mohon maaf sampai melakukan hal-hal menyakiti diri sendiri. Nah itu udah di tahap emang harus stop kalau jangan. Berarti pasti ada sebab dan Nah akibatnya. betul, pasti ada lah. Apa sih itu kak? Nah, setiap orang itu kan beda-beda ya, yang ini yang menjadi pemicu anxiety sendiri kan pastinya beda-beda. Tapi kalau dari pengalaman aku sendiri, aku itu jadi bisa dibilang anxiety-ku itu dipicu ketika aku kelas 2 SMP. Jadi ketika istilahnya kan masih masa beradaptasi ya. Dan tadinya SD main-main, terus di SMP mulai serius, terus udah gitu diserjang lingkungan di SMP ku itu bisa bilang kayak lumayan beda dari sekolah yang sebelumnya, dan itu lumayan menekan dari standar nilai yang tinggi, dari peraturan-peraturan ketatnya yang itu yang dimana itu jadi pressure dan aku merasa seperti aku tuh kayak terbebani dan merasa berbeda, aku merasa tidak relate dari anak-anak lainnya, sehingga itu tumbuh jadi kecemasan gitu. Nah ketika itu aku tuh bisa bilang kayak merasa ketika kecemasan kami teman-teman
setiap orang kan nanti gejalanya beda-beda. Tapi ketika aku kambuh itu biasanya aku merasa aku sesak nafas. Jadi aku punya asma. Biasanya asmaku itu nggak cuma gitu dari apa ya, dari merokok atau dari apa, tapi itu salah satunya kecemasan itu juga memicu asmaku untuk kambuh. Dan ketika udah masuk ke susah nafas, nggak bisa nafas, itu biasanya kan naik nih sendiri. Ini rasanya kayak ada yang nyekek gitu loh. Itu nggak ada kan. Dan akibatnya memang bisa dibilang apa ya, cukup merugikan diri sendiri pastinya, karena bisa dibilang kan kayak mengorbankan banyak waktu psikolog, ke psikiater, terus tahap-tahap untuk penyembuhannya biar nggak ketergantungan obat, itu panjang lah. Berat banget ya. Iya. Apalagi kan kita juga teater gitu ya, pasti kan kita manggung lah, tampil lah gitu. Nah di backstage-nya itu mungkin kayak itu akan ke-trigger pastilah ya kan. Nah itu untuk penanganannya sendiri itu gimana kalau menurut kamu Kak? Kalau misalnya gini loh, kita di backstage tuh kan, pasti kita ke-trigger nih, karena pasti buat orang punya anxiety itu kan kelas-kelas gitu ya. Wah ini kita mau tampil nih gitu, gimana ya, kok ke-trigger, cara penanganannya itu gimana kalau Kak Aja? Kalau setiap kita mau manggung itu biasanya kita nyempetin diri dulu Ya. buat nyari tempat, nyari waktu sendiri. Jadi butuh ketenangan ya, Iya, butuh space. betul. Jadi kita tenangin dulu di situ, kayak ambil nafas dulu nih caranya, terus keluarin pelan, nafas lagi pelan, keluarin pelan. Cari space yang bener-bener bisa buat untuk diri dulu. Kalau untuk sama saya sendiri itu kan tadi karena Oke, jadi cara penanganan aku Kak terkait anxiety gejala yang aku alami itu teman-teman kan nggak boleh terlalu berlarut-larut atau tenggelam sama perasaan cemas tersebut. Tuh kalian harus mencari kesibukan nih. Nah, kalau dulu ketika aku berkonsultasi sama psikolog, aku direkomendasikan metode ini, yaitu bisa dibilang kayak aku tuh nulis jurnal atau istilahnya curhat di buku lah ya. Jadi kayak hari ini apa yang terjadi, apa yang aku rasakan, itu aku lupain semua ke dalam buku. Selain itu aku juga nyari kesibukan itu biar istilahnya nggak apa ya, nggak tenggelam. Itu aku biasanya kayak lukis, terus gambar-gambar walaupun gambarnya nggak bagus, terus kayak apa, aku juga bisa dibilang apa namanya, bedaan gitu, nggak bisa ini apa ya, harus nyari kesibukan gitu lah. karena kalau kamu nanti udah sibuk bakal muncul pikiran-pikiran yang negatif ya. Benar. Oke. Beralih lagi ke anxiety penyebabnya gitu. Pasti kan Kak Azan sendiri punya penyebab yang kenapa bisa nge-trigger sampai sekarang gitu. Itu penyebabnya itu gimana sih Kak? Kalau dulu waktu SMP kelas 1 sampai SMP kelas 2 itu kan saya pacaran. Iya nih. Ini tentang percintaan sih penyebabnya. Jadi dulu saya diselingkuhin tuh. Jadi saya berlarut-larut, gak bisa move on, sudah berbulan-bulan, bahkan saya rasa sedih terus nih. Mulai dari situ kok saya rasa ada sesuatu yang ganjel gitu. Terus tiba-tiba lepas nggak ada apapun, itu saya pernah nangis, padahal itu nggak ada apa-apa. Jadi itu rasanya benar-benar sakitnya bisa. Terus kan saya juga punya asam lambung nih, juga itu nangis, juga nangis gitu. Mulai dari situ saya rasanya Tuh guys, jadi generasi ini tuh menceritakan gimana sih penyebabnya gitu. Mereka pun sama-sama berbeda, mereka sama, tapi mereka berbeda ceritanya gitu. Yang dari Mas Azan pun dari masalah percintaan, dan dari Kak Mas Ayu itu karena tekanan lingkungan. Itu tuh menarik nih. Tapi kita lanjut yang akan menggoncangkan gitu, lebih menarik nih. Topiknya lebih panas gitu Iya, ya. lebih panas. Nih, kita akan bahas apa sih Kak? Kita akan bahas topik yang kedua nih. Apa tuh? NPD. Kita sama narasumber siapa nih? Perkenalan lagi nih, biar lebih kenal. Aku lebih Febrian. Oke, Kak Dwi. Sebenarnya tuh NPD itu gimana sih Kak? Itu
posisi keadaan keadaan. di mana orang itu memiliki pandangan bahwa dirinya itu lebih unggul dari orang lain, selalu sopan, Oke. selalu validasi, juga memberi ruang orang lain untuk berbicara. Pokoknya dia harus jadi yang paling Masih naik wah gitu nggak ya? paling wah gitu ya. Ah. Itu kurang lebih Oke. Itu sangat-sangat merugikan pasti ya. merugikan. Bukan dari hanya apa, bukan hanya dari dirinya sendiri, tapi pasti buat lingkungannya. Itu Itu tuh sepertinya itu penyebab dan akibatnya itu nggak sama ya sama anxiety ya. Gimana sih, apa sih penyebabnya gitu sama akibatnya dia bisa jadi SPD? Oke, sebelumnya disclaimer dulu, narasumber yang itu tidak memiliki SPD guys. Jadi dia hanya mempunyai informasi yang sangat-sangat kuat gitu. Jadi kita undang lah di podcast ini. Gimana kak? Coba ceritain sebab akibatnya. kalau penyebab ya pemahaman itu belum ada yang pasti. Mungkin dari teman-teman yang ketemu yang punya MTV itu mereka dari kecil dididiknya keras, kurang kasih sayang, kurang diperhatikan, selalu diabaikan lah. Nah, dia itu cari perhatian lebih dari orang lain, dia selalu pengen dimengerti gitu. Dan akibatnya bertolak belakang banget nih sama anxiety. Kalau anxiety akibatnya dampaknya itu buat diri sendiri kan, dari internal. Kalau ini nggak ke dia doang, jadi kita juga di orang-orang nggak nyaman berhubungan dengan dia, memperburuk relasinya. Dan apalagi dalam dunia kerja itu bisa bentrok banget, karena biasanya orang-orang MTV itu keras kepala, egosentris, nggak mau dengar masukan. Bahkan iremati juga ya. Iya, empati. Berarti dia otomatis tidak tahu ya bahwa dirinya itu SPD gitu. Ya, Oh, itu sangat-sangat merugikan sih untuk sekitar gitu. Kalian punya orang yang itu Tentu saja ada. itu tuh cara penanganannya itu pasti kan berbeda-beda ya. Menurut kakak dulu nih, penanganan yang biasa kakak lihat ataupun kakak benar-benar kayak, oh ini tuh cocok penanganannya bagi itu gimana sih? Pasti kan kita sebagai apa ya, misal kita sebagai orang terdekatnya nih, kita kan nggak boleh ngejudge gitu, karena mental orang itu beda-beda. Tidak mungkin dia kalau begini nanti dia muncul mental health yang lainnya, kita nggak tahu itu kan, nggak tahu pasti kan. Kita menurut kakak tuh penanganannya itu gimana sih untuk orang yang SPD ini? itu ya, orang MTV ini penanganannya adalah bawa ke psikoterapi. Tapi kan dia kan nggak tahu dia SPD. Nah, mungkin di PR, Oh gitu. karena kita harus sesabar mungkin, sesabar itu buat ingetin dia, buat nyadarin dia kan kalau dirinya itu udah berlebihan. Dan ya kita perlu banyak sabar dan banyak berdoa biar dia dapat hidayah gitu. Berdoa. Itu aja sih. Belum ada caranya pasti. Iya sih, karena pun dianya sendiri entah dia nggak tahu apa emang dia butuh kayak kalian harus mengerti aku. Harus gitu. Dia juga butuh merefleksikan dirinya sendiri. Tuh, jadi berbeda antara anxiety dan NPD ya. Untuk pembahasan malam ini tuh sangat menarik sekali. Jadi semuanya itu bertolak belakang gitu antara anxiety dan NPD gitu. Dan penanganannya pun antara masing-masing orang itu juga berbeda gitu. Ada yang membaca buku dan mencari kesibukan lainnya, ada yang malah ingin ketenangan gitu. Kalau NPD sendiri ya mungkin mereka lebih ke introspeksi diri aja sih kalau benar-benar, karena NPD ini yang tadi dijelaskan oleh Mas Dwi ini, NPD ini tidak apa ya, dia nggak bakal tahu kalau dia itu punya NPD. Sangat-sangat bagus sekali informasinya. Terima kasih ya kakak Azam, kakak Mas Ayu, kakak Dwi gitu. Ya guys, itu yang kita bahas dan obrolan manis dan santuy pada malam hari ini. Dan oke guys, kami pamit undur diri. Saya Sabra Alfiatunisa.
Febrian. Saya Mas Ayu Sandana. Saya Faizal Zami. Sampai bertemu lagi. Dan wassalamualaikum